Kacau parah, muncul wacana ganti nama JIS jadi Gelora Anies. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Polemik nama JIS menyeruak karena menggunakan bahasa Inggris. Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, mengatakan bahwa nama gedung atau bangunan yang menggunakan uang negara harus menggunakan bahasa Indonesia, karena itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anggara meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mematuhi aturan tersebut. Dia mengusulkan sebaiknya nama JIS diubah dengan sesuatu yang berhubungan dengan kebanggaan warga Jakarta dan harus ada nama Jakarta di dalamnya. Dia juga sarankan pengusulan nama JIS dilakukan dengan sistem pemungutan suara hingga seluruh warga Jakarta akan terlibat dalam proses pengubahan nama JIS. Saya tidak begitu tertarik dengan penamaan sebuah bangunan. Mau namanya apa ya terserah, tapi ada yang lucu. Entah siapa yang memulai rumor ini, JIS diduga akan memakai Anies. Nama JIS akan berubah menjadi Gelora Anies, seperti halnya penggunaan nama Bung Karno pada Gelora Bung Karno di Jakarta. Selain nama Bung Karno, nama seorang gubernur Papua, yaitu Lukas NMB juga dijadikan nama sebuah stadion, karena dianggap memiliki peranan penting dalam terwujudnya Stadion Lukas NMB. Sadis sekali urat malunya, Gelora Anies, alamak, ini konyol sekali sih menurut saya. Semua tahu Anies sedang mempersiapkan diri untuk menjadi capres. Artinya pelesan politik akan sedikit lebih intens. Jaga image akan menjadi fokus dan prioritas. Tapi ganti nama stadion ya agak gitu juga kali. Gas kalian aja, Formula E diganti namanya jadi Formula A alias Formula Anies. Sekalian semua Tugu yang pernah dia bikin diganti namanya jadi Tugu Anies 01, 02 dan seterusnya. JPO Pinisi diganti jadi JPO Anies. Sumur resapan diganti namanya jadi Sumur Anies. MRT diresmikan tahun 2019, artinya diresmikan di era Anies. Jadi seharusnya diganti namanya jadi Kereta Anies. Perlu diketahui bahwa JIS sebenarnya sudah direncanakan sejak pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Lahan Stadion JIS dulunya merupakan kawasan Taman Bersih Manusiawi Bawah atau BMW dengan luas total 66 hektar. Makanya, dulunya sempat dinamai Stadion BMW. Pemprov DKI menggusur bangunan-bangunan liar di kawasan tersebut, tapi rencana pembangunan stadion terhambat karena sengketa lahan. Di era Jokowi, Stadion Lebak Bulus digusur karena akan diubah menjadi depo MRT Lebak Bulus Bundaran HI. Pemprov DKI mencari lahan untuk membangun stadion pengganti Lebak Bulus dan Taman BMW jadi salah satu kandidatnya. Jokowi ingin agar pembangunan stadion segera dimulai. Pada tahun 2017, Jarod meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional di Taman BMW. Pemprov DKI memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada tahun 2015 dan juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada 18 Agustus 2017. Hingga akhirnya pembangunan dimulai di era Anies. Dan jangan lupa bahwa 80% dana pembangunan berasal dari pemerintah pusat melalui PEN. Anies gunting pita, pendukungnya bangga bukan main, lalu jadi besar kepala, mengklaim seolah itu adalah hasil karya Anies sendiri. Coba pikirkan, dari semua pembangunan infrastruktur yang selesai di era Jokowi, adakah yang bernama Jokowi? Misalnya Bendungan Jokowi, Bandara Jokowi, Jalan Tol Jokowi, Perumahan Jokowi Indah? Tidak ada kan? Beberapa pihak menilai bahwa JIS baru bisa terwujud pada pemerintahan Anies, sehingga nama Anies berhak terpampang di stadion tersebut. Mungkin ini wacana datang dari pendukungnya sendiri, who knows? Namanya juga mau menjual nama Anies saking putus asa karena tidak ada lagi yang bisa dibanggakan kecuali JIS. Sisanya prestasi receh yang tidak cukup untuk modal ikut pilpres. Saya jadi kepikiran soal ide voting pemilihan nama pengganti JIS tersebut. Saya jadi terbayang, mungkinkah tukang demo di Monas bakal buat imbauan bahwa warga DKI harus mendukung penamaan yang ada embel-embel nama Anies? Kalau tidak mendukung, maka jenazah tidak akan disolatkan. Yang mendukung akan diberikan sertifikat kafling surga yang ditandatangani oleh panitia surga berikut stempel sah. Lalu akan ada tamasya di tempat voting yang tujuannya untuk mengintimidasi agar pemilih berikan dukungan secara terpaksa. Bagaimana menurut Anda?
DKI Jakarta Anies Baswedan akan melaksanakan perjalanan dinas ke sejumlah negara di Eropa guna membahas kerjasama di bidang transportasi dan pembiayaan proyek MRT Jakarta. Adapun sejumlah negara yang akan dikunjungi Anies diantaranya Inggris, Jerman, dan Perancis. Orang nomor 2 di ibu kota itu juga mengatakan perjalanan Anies ke luar negeri merupakan undangan program kerjasama yang terjalin antar kota di dunia. Jalan-jalan ke Eropa, Anies disentil politisi PDIP. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Sejak Selasa 10 Mei kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berangkat ke Eropa untuk melakukan kunjungan kerja. Kunker kali ini Anies akan mengunjungi 3 negara, yakni Inggris, Jerman, dan Prancis. Agendanya adalah pembahasan tentang pembiayaan transportasi MRT dan Smart City. Sementara itu, kunker Anies ke Eropa ini mendapat kritik dari politisi PDIP. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies hanya jalan-jalan sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. Mengakhiri masa jabatannya jalan-jalan kan ya gak apa-apa toh? Iya kan? Kita kan gak tahu agendanya. Artinya ke Eropa itu agenda pembahasan masalah apa kan kita gak tahu. Maka kesimpulan saya, di akhir masa jabatan ya jalan-jalan aja gitu untuk refreshing. Ucap Gembong dikutip dari detik.com. Dia mengatakan Anies tidak memiliki agenda khusus saat berkeliling Eropa. Meskipun sebelumnya Anies Baswedan menyebutkan saat berkeliling Eropa akan membahas pembiayaan MRT. Menurut Gembong, hal itu tidak masuk akal. Apa yang mau dibahas? Kan MRT sudah jalan, mau kerjasama apa lagi tentang MRT? Kan gitu loh. Selain itu apa? Gak ada lagi kan? Ungkapnya. Kalau misalnya ketika bicara MRT, apa yang mau dibahas? Persoalannya apa? Sementara MRT sudah ready, sudah jalan, sudah bisa dinikmati warga ibu kota dengan keamanan kenyamanan terjamin baik. Saya kira itu sudah cukup berprestasi lah hadirnya MRT di tengah masyarakat Jakarta. Sambungnya. Dia juga menyebut agenda Anies dengan berkeliling Eropa untuk membahas MRT hanya kedok belaka dan sama sekali tidak ada urgensinya. Kedua, agenda berikutnya kita nggak tahu karena tidak tahu agenda lain kecuali MRT. Kan kesimpulannya jalan-jalan aja. MRT itu sebagai agenda seolah-olah ada hal urgent yang harus dibahas antar negara-negara sahabat yang selama ini membangun kerjasama dengan Jakarta. Jelasnya. Pak Gembong bisa aja kalau ngomong, suka benar.